Students, hari ini kita belajar tematik, tema 7, indahnya keragaman di negeriku. Subtema 1, keragaman suku bangsa dan agama di negeriku. Kita mulai dari pembelajaran 1. Bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Suku apa sajakah itu? Nah, ayo kita membaca di halaman 1, suku bangsa Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.006.093.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.008.032.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Anak-anak, perhatikan buku kalian di halaman 2. Inilah contoh suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, kalian bisa lihat ada suku Dani dari Papua, suku Tengger, dan suku Nias. Anak-anak, sekarang perhatikan bukunya halaman 4. Nah, Indonesia bukan hanya memiliki ribuan suku bangsa, tetapi setiap suku bangsa kemungkinan memiliki kebiasaan dan cara hidup yang berbeda. Salah satu contoh perbedaan cara hidup adalah alat transportasinya. Nah, kalian bisa lihat di situ ada bendi, ada pedati sapi, dan ada pedati kerbau. Nah, jadi ini adalah alat transportasi tradisional zaman dulu. Kalau bendi ini kalian pasti pernah naik kan? Nah, di sini tuh sering dikatakan atau sering disebut dengan sado. Jadi, bendi ini yang menarik ini adalah kuda, ya, hewan kuda. Nah, sedangkan pedati sapi ini yang menarik ini adalah sapi, dan pedati kerbau adalah kerbau. Tetapi di zaman yang canggih ini sudah jarang kita temui alat-alat transportasi tradisional seperti ini. Anak-anak, kalian buka bukunya halaman 8. Di sini ada wacana tentang seni gerabah Indonesia. Nah, gerabah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah alat-alat dapur atau untuk masak-memasak yang dibuat dari tanah liat yang kemudian dibakar. Contohnya yaitu kendi, atau belanga, dan ada juga periuk. Jadi kalian bisa baca di rumah halaman 8 sampai dengan halaman 9. Anak-anak, sekarang perhatikan bukunya halaman 22, faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Nah, beberapa faktor penyebab keragaman masyarakat Indonesia. Yang pertama itu yaitu letak strategis wilayah Indonesia. Yang kedua, kondisi negara kepulauan. Yang ketiga, perbedaan kondisi alam. Yang keempat, keadaan transportasi dan komunikasi. Yang kelima, penerimaan masyarakat terhadap perubahan.
Nah, kalian bisa baca ulang di rumah ya nak, di halaman 22 sampai 23. Itulah faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan dalam masyarakat Indonesia. Bagaimana keadaan kondisi daerahmu? Faktor apa yang menyebabkan suku bangsa di daerahmu berbeda dengan daerah lain? Bagaimana sikap kita terhadap keragaman suku bangsa di Indonesia? Keragaman suku bangsa hendaknya menjadi kekayaan bangsa. Hendaknya kita dapat menerima keragaman itu. Kita saling menghargai dan bekerja sama dengan semua suku bangsa Indonesia. Dengan bekerja sama dan saling menghargai, kita akan hidup damai. Nah, anak-anak, ini akan kita bahas di hari Senin ketika Gomit. Anak-anak, di Indonesia ada ribuan suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kalian bisa lihat di situ ada gambarnya. Nah, sekarang kita perhatikan buku kita di halaman 24. Ayo membaca keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa termasuk bagian dari keragaman bangsa Indonesia. Ada banyak suku bangsa yang mendiami wilayah kepulauan Indonesia dibandingkan dengan negara lainnya. Kalian bisa perhatikan tabel suku bangsa di Indonesia di halaman 25 di buku kalian. Di sini, dari Aceh sampai dengan Papua, ada dituliskan nama-nama sukunya. Nah, jadi kalian baca di rumah. Ini nanti akan Miss tanyakan ketika Gomit. Nah, anak-anak, untuk homework, kerjakan halaman 28. Ayo renungkan, apakah kamu mengetahui suku bangsa yang mungkin ada di provinsi tempat tinggalmu? Nah, jadi di sini kalian tuliskan ya. Saya tinggal di provinsi, kalian pasti tahu provinsi mana kalian tinggali sekarang ini. Suku bangsa yang mungkin ada di provinsi tempat tinggalku, nah itu kalian isi. Nah, selanjutnya yaitu tugasnya kerjasama dengan orang tua. Identifikasilah suku bangsa yang kamu temui di lingkungan tempat tinggalmu. Nah, jadi di sini kalian tuliskan suku bangsa yang ada di wilayah tinggal kalian itu suku apa aja. Nah, kalau kalian sudah selesai, kalian foto dan kirim foto lembar jawaban ke Google Classroom. Demikianlah video Miss hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Hari Senin akan kita bahas kembali di Gomit. Bye!